Alhamdulillah ya, di sore hari ini kita diizinkan Allah Azza wa Jalla untuk bersua kembali, untuk berkumpul kembali di aplikasi Zoom ya, Zoom meeting ini dalam rangka untuk tafaqquh fiddin. Ya, kita dalam rangka untuk sama-sama saling belajar ya, dan insyaallah taala kita di kesempatan ini akan membahas ya, yakni salah satu ya fondasi penting yang wajib diketahui oleh orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Jika di pertemuan sebelumnya, pondasi utamanya adalah kita menumbuhkan mahabbatullah atau hubbullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka di kajian kita di sore hari ini kita akan ya membahas salah satu pokok yang penting, yaitu pokok kedua setelah mencintai Allah, yakni mencintai Rasulullah. Lantas bagaimana caranya menumbuhkan cinta anak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka tidak ada cara bagi kita untuk bisa menumbuhkannya kecuali dengan cara kita ya mendidik mereka, dan kita nggak bisa mendidik mereka kecuali kita sendiri harus sudah memiliki ilmunya. Kita harus sudah memiliki pengetahuan tentang bagaimana sih dan apa kewajiban kita, apa konsekuensi kita terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini merupakan bagian dari syahadatain kita. Baik, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah ya. Dikarenakan slide kita di kesempatan ini ya cukup panjang ya. Jadi saya insya Allah akan berusaha untuk menyingkat-nyingkat ya, supaya kita tidak terlalu panjang juga, dan juga supaya nanti bisa bersoal jawab ya. Dan bagi para ikhwah al-kiram bisa melihat layarnya masing-masing ya, sebab di sini saya screen sharing slide yang nanti insya Allah selepas kajian ya nanti bisa dibagi panitia atau penyelenggara dari kajian kita ini, yaitu dari tim MPP Mujahadah Parents Project, dan yang saat ini berkolaborasi dengan ya tim komunitas dari Mother Goodly ya. Nanti insya Allah bisa diunduh ya. Baik. Seperti biasa bahwasanya ketika kita mendidik anak kita ya, kita harus punya apa sih tujuannya, visinya apa ya. Kita harus paham dulu tujuannya, visi dan misi daripada pendidikan. Setelah kita sudah memahami dan kita sudah menyepakati ya hal tersebut, maka kita harus meletakkan pijakan-pijakan. Kita harus meletakkan pondasi-pondasi, dasar-dasar kita untuk bisa melangkah. Karena apabila kita tidak memiliki pijakan-pijakan, ya kita tidak punya pondasi-pondasi untuk melangkah, maka tentunya kita akan kesulitan ya. Mungkin kita akan jatuh terjerembab, keliru, salah apabila kita tidak punya pijakan. Nah, karena itu kita harus meletakkan pijakan ini harus berangkat di atas ilmu. Nah, pijakan pertama adalah cinta kepada Allah, mengharuskan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang mana sudah sama-sama kita sepakati bersama di pertemuan kita sebelumnya, mencintai Allah itu adalah fondasi dasar ya, yang paling fundament di dalam mendidik anak kita, yaitu menumbuhkan mahabbatullah. Dan mahabbah ini sebagaimana sudah kita ketahui tidak akan bisa kita miliki dan kita tumbuhkan apabila kita tidak ma'rifah terlebih dahulu, mengenal terlebih dahulu. Karena ma'rifah itulah yang akan membuahkan mahabbah. Gak mungkin bisa tumbuh rasa cinta kalau kita nggak kenal. Demikian pula nanti kita akan bahas, kita harus tahu kenal tentang Rasulullah. Nah, pijakan pertama, ya apabila seorang hamba itu mencintai Allah, maka dia harus mengharuskan untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, mengapa kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kita mencintai Rasulullah adalah merupakan konsekuensi, yang merupakan bagian dari konsekuensi apabila kita mencintai Allah. Apabila kita cinta Allah, maka kita wajib mencintai Rasulullah. Ya, ini suatu hal yang harus ada dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Di dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, ya apabila kalian, ya wahai sekalian manusia, wahai orang-orang beriman, wahai ya orang-orang yang
yang muslim, beriman, atau siapa saja umum, ya apabila kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, katakanlah wahai Muhammad, Allah memerintahkan kepada Nabi kita, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya kalian akan mendapatkan cinta Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan menambahkan bonusnya. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ya. Jadi kalau kita mengaku mencinta Allah, maka ikuti Rasulullah. Kalau kita Allah cinta, ampuni dosa-dosa kita. Sedangkan kita beribadah, kita ingin mencari cinta Allah, ridhonya Allah, ya. Nah, itu adalah esensi daripada ibadah. Ibadah adalah kita mencari ridho Allah, mencari kecintaan Allah. Ya, sebagaimana kata Ibnu Taimiyah yang sudah kita bahas, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali dhahira wa batina. Itu ya yang dimaksud adalah ya dengan ibadah adalah ya suatu sebutan yang mencakup semua apa yang Allah ridho, Allah cinta, ucapan atau perkataan yang zahir atau yang batin. Jadi yang digarisbawahi adalah Allah ridho dan Allah cinta. Makanya di sini ada syarat apabila kita ingin beribadah kepada Allah, yaitu ingin mendapatkan mahabbah dari Allah, balasan cinta dari Allah, maka ikuti Rasulullah. Di sini ada ayat kewajiban kita ittiba, mengikuti Rasulullah. Makanya Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mutaba'ah, untuk apa? Sebagai orang yang wajib satu-satunya yang berhak kita ikuti, kita tiru. Kalau ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, ya syahadatain, la ilaha illallah, itu haknya Allah. Ya artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Sedangkan Muhammad Rasulullah maknanya adalah la matbu'ah illa Muhammad. Tidak ada panutan yang paling benar, yang boleh ditiru, yang berhak untuk dicontoh kecuali hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Rasulullah adalah pondasi Islam dan tidak akan sempurna Islam ya melainkan dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali kepada nabi kita, "Qul katakanlah wahai Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi ya fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad, in kana aba'ukum, apabila bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, dan keluarga-keluarga kalian, wa amwalun yaqtaraftumuha, ya, dan harta kekayaan yang kamu usahakan, kamu upayakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu khawatir akan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu sukai, kamu cintai, ya, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai itu semua minallah, daripada Allah wa rasulih, dan dari rasulnya, wa jihadin fi sabilillah, dan juga lebih engkau cintai daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, nantilah, hatta ya'ti Allahu bi amrihi, sampai Allah ya mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Lalu kemudian, kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah adalah manusia yang paling baik. Di antara semua manusia yang Allah ciptakan, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah manusia yang paling baik. He is the best human being in the universe, ya. Beliau adalah orang yang paling baik di alam semesta ini. Allah memilih Nabi kita Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Dan ketika Allah memilih, Allah lebih tahu tentang makhluknya, maka apa yang Allah pilih pasti adalah yang terbaik. Karena Allah Al-Alim, Allah Maha Tahu. Jadi apa yang Allah pilih
pasti baik, nggak mungkin tidak baik. Dan Allah lebih tahu, dan Allah sempurna. Dan Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia-manusia yang Allah jadikan sebagai aulia, yaitu sebagai orang-orang dekatnya Allah, sebagai kekasih-kekasih Allah, yang mana Allah berikan kekhususan dan kemuliaan kepada beliau. Yaitu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW al-wasilah. Ya, Allah. Itu siapa? Allah berikan. Ya. Ya. Baik ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan al-wasilah. Ya. Dan ya itu katakan ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kelebihan ya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya adalah Allah memberikan kepada beliau adalah al-wasilah ya. Itu diantaranya contohnya adalah di dalam surat Al-Isra ayat 57 ya. Ketika Allah berfirman, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmata. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Siapa yang lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala? Nah, sedangkan al-wasilah yang dimaksud di sini adalah apa? Adalah posisi atau kedudukan yang tertinggi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ya ketika menerangkan makna al-wasilah, ya al-wasilah yang dimiliki oleh Rasulullah ini adalah ya kedudukan yang paling tinggi yang berada di surga, dan di surga itu kedudukan yang paling tinggi disebut dengan al-wasilah ya. Nah, oleh karena itu makanya ketika ya setelah kita mendengarkan azan ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian kita membaca doa setelah azan ya. Allahumma rabb hadhihi tamat ya. Ya, jadi jadi kita diajarkan untuk membaca doa ya. Allahumma ya Allah ya. Rabb hadhihi tamah ya. Yang mengatur panggilan yang sempurna ini ya. Salat ya, juga kemudian kemudian juga salat yang ditegakkan ya. Nah, kemudian baru disebutkan dengan apa? Ya. Wal wasilah ya. Lalu kemudian wasilah dan keutamaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Iya. Ya. Baik. Bahwasanya ya ketika azan ya kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa ya. Allahumma Rabbi hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan alladhi wasilata wal fadila. Ya. Dan di dalam doa ini yaitu ketika kita mendengarkan azan itu mengandung ya sejumlah hal ya, kemuliaan ya, di antaranya kemuliaan dari azan dan juga kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di doa ini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qala hina yasma'un nida, siapa yang mendengarkan ketika azan dikumandangkan Allahumma Rabb hadhihi da'wati tammah ya. Ya Allah, Rabb yang memiliki dakwah at-tamah, yaitu panggilan yang sempurna ini, yaitu azan ya. Was-salatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Berikanlah kepada Muhammad itu al-wasilah dan wal fadilah, yaitu berikanlah wasilah ya dan keutamaan. Al-wasilah di sini kata para ulama adalah kedudukan yang tinggi di surga
Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, kemudian di dalam doa itu juga dikatakan kita mendoakan Nabi juga wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah ya. Wab'athu maqaman mahmudah ya, dan ya dan juga berikan kepadanya itu maqam mahmudah, maqam yang mahmud, kedudukan yang tinggi yang telah engkau berikan kepadanya ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, man qala hina yasma'an nida ya, siapa yang ketika mendengarkan azan mengucapkan doa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka baginya dia berhak untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat ya, untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di hari kiamat. Jadi di situ disebutkan tentang sejumlah keutamaan yang Nabi miliki, yaitu al-wasilah, al-fadilah, sama maqamu mahmud ya. Juga di dalam riwayat Al-Quran dan juga hadis itu juga disebutkan apa yang diberikan kepada Allah ya, apa yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW, yaitu diantaranya Al-Kautsar dan Al-Haud ya, yaitu Nabi diberikan Al-Kautsar yaitu sungai di surga, dan Al-Haud ya, yaitu mata air juga ya, mata air yang mana mata air ini adalah berasal dari Al-Kautsar ya, yakni sebelum kita ya menuju ke Sirat, di sana Rasulullah sudah menunggu di haudnya. Siapa yang minum di haudnya maka tidak akan merasakan haus untuk selamanya. Juga disebutkan ya di dalam hadis, rawa Anas bin Malik anna A'rabiyan jaa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya ada seorang Arab Badui, dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'atu?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Atau di dalam riwayat yang lain dikatakan, "Mata taqumus sa'atu?" Kapan hari kiamat itu datang atau tegak ya? Maka Nabi SAW itu menjawab, wa ma a'datta laha ya. Dan coba perhatikan bagaimana ya jawaban Rasulullah SAW. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril alaihissalam di dalam hadis yang panjang, yaitu hadis di dalam Arba'in Nawawi yang disebutkan oleh Imam Nawawi, hadis yang kedua, ketika ditanya ya akhbirni anis sa'ah, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Rasulullah nggak tahu, yang bertanya Jibril juga nggak tahu. Nah, tapi ketika ada orang Arab Badui ini bertanya kepada Nabi, kapan datang hari kiamat? Nabi bertanya, apa yang sudah kamu siapkan? Ya, lantas kemudian ya Nabi menjawab, ya orang itu menjawab, hubbullah, ya mencintai Allah, wa hubbur Rasul, dan mencintai Rasulullah. Yaitu apa? Dia mengatakan, modalku adalah mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Apa jawaban Nabi? Fa innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau akan dibangkitkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi ternyata apabila kita mencintai Rasulullah dan mengajarkan anak-anak kita mencintai Rasulullah SAW, maka ajarkan sesungguhnya seseorang nanti akan bersama dengan orang yang dia cintai. Fa innaka ma'aman ahbabta. Kalau engkau mencintai Rasulullah, insya Allah engkau akan dibangkitkan Allah bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, tapi tentunya cinta yang benar, cinta yang ada konsekuensinya, nanti akan kita bahas ya. Bukan cuma klaim aku cinta, tapi ternyata cuma sekedar mengklaim saja. Mencinta tapi tidak menunjukkan bukti yang real, karena siapapun mampu untuk mengklaim mencintai. Tapi yang penting bukan klaim, bukti. Apa buktinya? Ya. Sedangkan Nabi di sini mengatakan fa innaka ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Karena itu ketika ada salah seorang salaf ditanya, ya, kenapa Anda ingin masuk surga? Apa jawaban beliau? Ya, beliau tahu di surga itu betapa banyak kenikmatan di dalamnya. Cuman jawaban beliau adalah ya, li'anna fiha habibi Rasulullah Muhammad SAW. Karena di dalam surga itu ada kekasihku Rasulullah SAW. Jadi dia ingin bersama dengan
orang yang dia cintai, ya. Itu pijakan pertama. Pijakan yang kedua adalah kita harus mengetahui apa kemuliaan, keagungan dan keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang harus kita ajarkan kepada anak kita dan kita harus tahu sebelum mengajarkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita lihat ya, beliau adalah Al-Mustafa. Al-Mustafa itu artinya yang memang dipilih secara khusus oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya Nabi dikatakan Al-Mustafa, ya, the chosen one. Dan yang memilih beliau adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan istofa itu adalah ya pilihan secara eksklusif, secara khusus. Beda dengan ikhtar. Makanya Nabi tidak dikatakan dengan mukhtar. Mukhtar, ikhtaro artinya memilih. Tapi ternyata beda. Ikhtar itu biasanya adalah suatu proses pemilihan yang diawali biasanya dengan proses berembuk dulu, bermusyawarah dulu. Ya, itu biasanya ikhtar. Baru kemudian hasil rembukannya menentukan orang itu disebut dengan al-mukhtar. Rasulullah tidak dikatakan al-mukhtar. Karena yang memilih adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang langsung memilih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dikatakan al-mujtaba. Al-mujtaba artinya beliau adalah orang yang paling baik, best of the best from the human being, from the humankind. Itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita perhatikan ya, manusia itu ada orang-orang soleh. Ya, yang paling soleh di antara manusia itu para anbiya, para nabi. Para nabi adalah manusia-manusia yang paling soleh. Kemudian di tengah-tengah para nabi ini ada orang-orang yang Allah berikan kekhususan lagi, keistimewaan lagi, yaitu para rasul. Para rasul. Rasul lebih khusus daripada para nabi. Karena semua rasul pasti nabi. Tidak semua nabi itu rasul. Rasul Allah berikan ya Nabi dan Rasul Allah berikan wahyu. Ya, jadi kedua-duanya Allah berikan wahyu. Bedanya Rasul Allah berikan kitab suci, Allah berikan al-kutub dan syariat baru. Sedangkan para nabi hanya menjalankan syariat-syariat dari para rasul di zamannya. Itu bedanya nabi dan rasul. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau Rasul itu harus menyampaikan kepada semua umat manusia, nabi hanya kepada dirinya, ini adalah definisi yang kurang pas. Karena jangankan para nabi, kita aja yang bukan nabi memang udah dituntut untuk berdakwah, untuk menyebarkan kebaikan ya. Nah, karena itu ya definisi yang dakik, yang lebih tepat adalah nabi ya. Para nabi mereka adalah orang-orang yang Allah berikan wahyu, tapi mereka menjalankan syariatnya para rasul di zamannya. Rasul itu Allah berikan syariat-syariat yang baru ya. Nah, ternyata di tengah Rasul ini ada ulul azmi ya, ada ulul azmi, ada 5 ulul azmi ya. Jadi ada ulul azmi ini adalah orang-orang yang spesial dari siapa? Dari para Rasul ya. Nah, ulul azmi itu disebutkan ada 5 ya. Yaitu ada 5 Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Yaitu siapa? Rasul pertama. Siapa Rasul pertama? Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua siapa? Bapaknya para nabi. Siapa itu? Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga siapa? Nabi Musa alaihissalam. Musa. Kemudian yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan surat ulul azmi ini disebutkan di dalam sejumlah surat, di antaranya surat Al-Ahqaf ayat 35, Asy-Syura ayat ke-13 ya, nanti bisa dicek atau dibuka di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang ulul azmi ya. Nah, kemudian yang terbaik dari ulul azmi di sini itu adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nabi kita adalah ya manusia yang paling baik di antara manusia-manusia yang baik itu. Beliau adalah yang paling the best, yang paling baik ya. Dan itu harus kita jelaskan kepada anak-anak kita bahwasanya manusia itu ya ada yang soleh, ada yang nggak soleh, ada yang baik sama ada yang nggak baik. Dan manusia paling baik itu siapa? Para nabi. Nabi itu banyak ya, nabi itu banyak. Nanti ini akan kita bahas pada babnya nanti ya tentang mengajarkan anak keimanan kepada para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu banyak ya. Nah, tapi yang tersebut itu adalah 25 nabi ya.
ya. Jadi yang maktub di dalam Quran, ya. Nah, dari para nabi dan rasul ini ada ulul azmi, dan ulul azmi di sini ya itu yang paling spesial. Ternyata yang lebih spesial lagi adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa? Karena Allah memberikan kepada nabi kita yaitu maqamum mahmuda, ya, kedudukan yang terpuji. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 79 ketika Allah menerangkan tentang sifatnya orang-orang yang beriman, ya. Wa minal laili, itu apa namanya? Fatahajjat bihi nafilah, ya. Dan apa di antara malam-malam itu, ya, maka fatahajjat bihi nafilatan laka, ya. Maka tahajudlah itu sebagai nafilah untukmu, sebagai suatu sunnah bagimu, asa ayyab, ya, asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, ini apa namanya? Firman Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah perintahkan nabi kita, ya, di antara malam-malam itu maka tahajudlah sebagai nafilah untukmu, ya. Kemudian Allah mengatakan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kepadamu yaitu maqama mahmuda, itu suatu kedudukan yang tinggi. Kemudian juga di dalam hadis Nabi SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah. Aku adalah sayyidnya anak-anak Adam di hari kiamat. Jadi di sini dalil Nabi kita adalah sayyid. Sayyid itu apa? Penghulu, namanya pembesar, ya, namanya pemimpin, ya. Jadi Nabi kita itu akan menjadi penghulunya, pembesarnya, namanya pemimpinnya anak-anak Adam di hari kiamat, ya. Jadi yang menjadi pemimpin, penghulu anak-anak keturunan Adam itu bukannya Nabi Adam alaihissalam, adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata beliau adalah penghulunya, pembesarnya, pemimpinnya. Kemudian dikatakan adalah wa ana awwalu man yushaqqu anhul qabr, ya. Dan aku adalah, ya, orang yang pertama kali akan dibangkitkan dari kuburan. Yang pertama kali akan dibangkitkan Allah dari kuburan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalus syafi', dan aku adalah pertama kali yang memberikan syafaat, wa awwalu musyaffa', dan aku adalah pertama kali yang mendapatkan syafaat, ya. Jadi Nabi juga mendapatkan syafaat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi dengan izin Allah juga akan memberikan syafaat. Nah, ini diantara keutamaan-keutamaan Nabi yang harus kita pahami, ya. Baik, ikhwatal kiram rahimani rahimakumullah. Juga beliau adalah imamnya para nabi dan rasul. Karena ketika beliau diisrakan di Masjidil Aqsa, ya, ketika peristiwa Isra Mi'raj, ya, maka di Masjidil Aqsa beliau bertemu dengan para nabi semuanya, ya. Jadi semua nabi dan rasul itu Allah pertemukan dengan nabi kita Muhammad SAW, dan beliau menjadi imam ketika itu, ya, menjadi imam salatnya mereka. Dan Nabi SAW itu diberikan Allah kelebihan 6, ada 6, ya, yang diberikan, yang Allah lebihkan dibandingkan para nabi yang lainnya. Karena kata Nabi SAW, ya, fuddiltu alal anbiya'i bisit, ya, aku, ya, lebih diutamakan dibandingkan para nabi dengan 6 hal, ya. Yang pertama itu apa? Okti itu jawami al-kalim, ya. Aku dikaruniai dengan yang namanya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim yaitu apa? Fahuwal balighul fasih. Itu suatu perkataan yang terang, yang nyata, yang jelas maksud saya. Jadi perkataan Nabi itu, hadis Nabi itu adalah ucapan yang singkat tapi padat, ya. Itu jawami'ul kalim. Ya, perkataan yang ringkas tapi ternyata syarat dengan makna, ya. Kemudian dikatakan juga wa nusirtu bira'bi, ya. Dan
Dan aku ditolong dengan apa? Dengan rasa takut. Artinya diberikan rasa takut kepada musuh-musuhku, yaitu kepada musuh-musuh Islam, ya, masiratas sahar, yaitu diberikan rasa takutnya itu dalam perjalanan 1 bulan. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Maksudnya, ya, Rasulullah SAW itu Allah berikan keutamaan, kemuliaan, ya. Orang-orang kafir itu ketika mendengarkan namanya, mengetahui beliau, itu sudah gentar dan takut. Dan ketakutannya itu adalah 1 bulan jarak perjalanan. Artinya, sebelum Rasulullah SAW itu sampai, ya, misalnya melakukan perjalanan 1 bulan perjalanan, itu sudah didengar oleh mereka orang-orang kafir. Mereka sudah gentar dan takut, ya. Ya. Kemudian dikatakan juga di sini adalah apa? Wa uhillat li al-ghanaim. Kemudian dihalalkan bagiku al-ghanimah. Al-ghanimah itu adalah harta rampasan perang, ya. Wa ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjidan. Kemudian seluruh permukaan bumi ini dijadikan suci dan bisa menjadi tempat sujud. Karena Nabi SAW, artinya kita boleh, ya, sujud di tempat mana saja asalkan suci. Jadi permukaan bumi kita bisa dijadikan sebagai tempat suci, ya. Kemudian boleh dikatakan wa ursiltu ilal khalqi kafah, dan pada semua makhluk jin dan manusia. Ya, ini ada yang kurang, diutus kepada seluruh makhluk, artinya manusia dan jin. Artinya jin harus tunduk pula mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Dan perhatikan, ikhwatal kiram, para jin itu nggak punya nabi dan rasul. Ya, mereka cuma punya munzirun yang memberikan peringatan. Dan mereka harus mengikuti syariatnya, ya, yang dibawa oleh nabi dan rasul dari bangsa manusia. Karena mereka bisa melihat, ya, manusia nggak bisa melihat jin. Allah lebihkan kita bangsa manusia dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, ya, bangsa manusia itu diantaranya adalah para nabi dan rasul, ya. Nah, para nabi dan rasul inilah yang membawa risalah untuk semua makhluk, ya, untuk semua makhluk, ya. Nah, lalu kemudian apa? Kemudian juga aku sebagai penutup para nabi. Jadi ada 6. Diberikan Allah kepada nabi kita, nggak diberikan kepada nabi dan rasul lainnya. Jawami'ul kalim, Allah susupkan rasa takut kepada musuh-musuh, ya, beliau sejauh 1 bulan perjalanan. Ghanimah, harta rampasan perang itu dibolehkan. Kemudian semua permukaan bumi itu suci dan boleh dijadikan tempat sujud. Kemudian beliau diutus kepada semua manusia, semua makhluk, beda sama para nabi dan rasul sebelumnya. Kemudian beliau adalah penutupnya para nabi. Itu kelebihannya. Ya, lalu kemudian kita berikan, ya, sekarang pijakan yang berikutnya, pijakan ketiga. Kita harus paham mengapa nabi kita adalah, ya, uswah atau qudwah atau teladan yang paling baik. Ya, kenapa kok nabi kita Muhammad SAW adalah the best example? Ya. Nah, jawabannya adalah Allah yang memujinya. Karena Allah yang memuji nabi kita dan Allah yang memilih. Dan Allah ketika memuji nabi kita mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Laqad sungguh kana lakum, ya, ada pada diri Rasulullah, ya, ya, kana fi Rasulillah, ya, laqad kana lakum fi Rasulillah, ya, sungguh ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah. Coba kita perhatikan. Di sini Allah menyebutkan fi, ya, fi Rasulillah. Ya, Allah tidak menyebutkan laqad kana lakum fi akhlaqi, ya, atau fi adab, atau fi din, atau fi khuluqi Rasul, atau yang semisalnya. Enggak. Allah enggak mengatakan, ya, sungguh telah ada pada akhlak Rasulullah, sungguh telah ada pada perangnya Rasulullah, atau sungguh telah ada pada, ya, pada kebaikan Rasulullah atau yang semisalnya. Tidak. Allah tidak menyebutkan demikian, tapi Allah menyebutkan fi Rasulillah, di dalam Rasulullah. Artinya semua apa yang ada di dalam Rasulullah, ya, semua apa yang ada di dalam Rasulullah, karena Allah menyebutkan fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah. Artinya semuanya apa yang ada di dalam diri Rasulullah, baik itu ucapan, ataupun perbuatan, ataupun persetujuan, ataupun sifat-sifat penampilan, ataupun akhlak beliau, semuanya itu adalah uswah. Uswatun hasanatun.
contoh yang baik, teladan yang baik. Dari sini menunjukkan ternyata uswah itu ada uswatun sayyi'atun, ada contoh yang buruk. Tapi di sini Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai ya the good example, sebagai uswah hasanah, contoh yang baik, ya, bukan bad example. Karena ternyata ada manusia-manusia yang bisa menjadi bad example, sebagai contoh yang jelek, uswatun sayyi'atun. Di sini Nabi kita adalah uswatun hasanah, teladan yang baik, contoh yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah, bagi mereka yang menghendaki Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, wal yaumal akhir, dan ya mengharapkan perjumpaan dengan hari akhir. Ya, baik. Lalu kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah teladan yang paling baik? Ya, jika disebutkan oleh para ulama, ya dikatakan adalah fala ya'rifu qadra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illallah. Enggak ada yang tahu. Udah pasang. Ya, enggak ada yang tahu. Masya Allah, ini airnya apa namanya kecoret-coret nih. Waduh. Saya nggak bisa baca ini. Ya, jadi apa namanya tidak ada ya tahu ya keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang tahu tentang bagaimana ya apa namanya bagaimana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang lebih tahu, ya. Nah, oleh karena itu apa? Oleh karena itulah ya dikatakan ya wa inna ya qadarahu indallahi la'azim. Sesungguhnya kedudukan Nabi kita di sisi Allah itu begitu besarnya. Ya, wa inna karamatahu sallallahu alaihi wasallam indallahi lakabirah. Ya, sesungguhnya kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah itu betapa agungnya, betapa besarnya, ya. Jadi kedudukan Rasulullah dan kemuliaannya di sisi Allah itu begitu besar dan agungnya, ya. Dan dikatakan faqat alimallahu subhanahu wa ta'ala anna manhajal Islam yahtaj ila basharin. Allah tahu bahwasanya manhaj Islam, metode agama kita ini membutuhkan sosok figur yang bisa yahmiluhu, mengembannya, ya. Kemudian juga bisa apa itu? Wayatar jamahu, dan juga bisa menerjemahkannya, ya. Jadi juga bisa ya menerjemahkan manhaj Islam, ya, bisulukihi, dengan akhlaknya, wa tasarrufatihi, dan juga dari perbuatan-perbuatannya Rasulullah SAW. Jadi ini Islam, ya, Islam. Allah turunkan Islam, agama Islam, supaya Islam ini itu bisa lebih real, lebih nyata. Maka Allah memberikan contoh, sampel. Sampelnya siapa? Rasulullah SAW. Makanya Allah jadikan Nabi itu sebagai contoh yang mengemban agama kita, ya, dan sebagai mutarjim yang akan menjelaskan agama kita. Yang itu disebutkan secara 3 hal. Secara amali, praktikal, implementatif, ya. Secara prakteknya, ya, kemudian secara mahsus. Mahsus itu bisa diindra. Artinya Nabi kita itu ada wujud. Dan dulu para sahabat bisa ketemu, bisa mengindra beliau, bisa melihat beliau, mencontoh beliau. Mahsus, konkret, ya. Wa malmus, bisa diraba, bisa disentuh, ya. Meskipun saat ini Nabi sudah meninggal dunia, ya. Tapi sudah tercatat, ya, apa-apa yang berasal dari Rasulullah, ya, di dalam hadis-hadisnya. Nah, jadi Allah tahu manusia ini ketika Allah berikan, ya, kemarin kita bahas Allah berikan berbagai macam indera, ya, kepada kita. Nah, di antaranya fungsi indera kita itu adalah supaya kita bisa menangkap atau menerima maklumat, ilmu, knowledge, pemahaman, ya, dengan indera-indera tersebut. Nah, agar kita bisa lebih memahami sesuatu, ya, tentang agama ini yang berasal dari Allah, yang seringkali itu adalah sifatnya abstrak, ya, karena keimanan kebanyakan abstrak. Allah berikan di situ suatu hal yang konkret, diturunkan Muhammad SAW, dipilih Muhammad SAW sebagai rasulnya, utusannya, agar agama ini itu bisa dicontohkan dan diterjemahkan oleh Rasulullah, oleh sosok manusia, sehingga
kita pasti bisa mengikuti. Karena yang kita tiru, yang kita contoh sama-sama seperti kita manusia. Bisa sakit, bisa sedih, bisa bahagia, bisa menangis, ya, dan seterusnya, sama seperti kita. Bisa luka, ya. Artinya nggak ada lagi alasan bagi kita nggak bisa mengikuti atau mencontoh agama kita. Karena agama kita itu Allah turunkan, dijadikan Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai penerjemahnya wujud agama kita ini secara realnya, ya. Nah, oleh karena itulah makanya dikatakan walidzalika ba'atsahu sallallahu alaihi wasallam ba'da an wada'a fi syakhsiyatihi as-sura al-kamilah. Untuk itulah Allah mengutus beliau setelah meletakkan di dalam kepribadian beliau SAW, yaitu as-sura al-kamilah, gambaran sempurna lil manhaj, yaitu tentang manhaj, maksudnya manhaj agama kita, manhaj Islam, manhaj agama kita, agar bisa diimplementasikan, dicontohkan, diterjemahkan oleh beliau, sehingga beliau menjadi qudwah lil basyariyah. Dia bisa menjadi contoh, ya, sebagai figur yang dicontoh oleh seluruh manusia. Dan siapa yang memilihnya? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, Rasulullah adalah manusia yang paling baik. Allah puji akalnya. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya, dan sahabatmu yaitu Muhammad itu tidaklah tersesat dia, dan juga bukanlah orang-orang yang menyimpang beliau. Akalnya lurus Nabi kita Muhammad SAW. Allah puji kejujurannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi itu enggak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Beliau itu bicara jujur, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah puji dadanya. Ya, Allah katakan, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah lapangkan bagimu dadamu, wahai Muhammad? Ternyata dadanya Rasulullah Allah lapangkan, sehingga beliau adalah orang yang paling berlapang dada. Allah puji pemahamannya. Ma kadzabal fuadu, ya, wa ma ra'a, ya. Jadi pemahamannya beliau Nabi SAW itu nggak pernah, ya, berdusta, ya. Kemudian juga Allah tinggikan namanya, sebutannya, ya. Wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan untukmu wahai Muhammad, yaitu penyebutanmu. Ya. Jadi ketika Allah menyebutkan Nabi kita itu dengan sebutan yang tinggi. Kemudian Allah sucikan beliau, ya. Allah bersihkan beliau, ya. Wa wada'na anka wizrak, ya. Kemudian Allah puji ilmunya, karena Allah yang mengajarkan ilmunya, ya. Allamahu syadidul quwa, ya. Kemudian Allah puji kelembutannya, hilmnya, ya. Bil mu'minina raufur rahim. Itu menunjukkan kelemah lembutan Rasulullah, ya. Kemudian Allah puji semuanya, apa yang ada pada Nabi, ya, terutama akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya, ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, ya. Jadi beliau adalah manusia yang paling baik. Baik, ikhwatal kiram rahimana rahimakumullah, ya. Ini pijakan berikutnya, pijakan keempat. Kita harus memahami urgensi mencinta Nabi semenjak kecil buat anak-anak kita, ya. Kenapa kita harus menanamkan cinta kepada Nabi dari semenjak dini? Karena masa anak-anak itu masa paling penting, ya, karena ini merupakan al-marahil fi bina'i syakhsiyatil insan. Ini adalah, ya, fase yang paling penting, gitu. Apa namanya? Ahamul marahil, ya, adalah fase yang paling penting fi bina'i syakhsiyatil insan, di dalam membangun kepribadian manusia, anak-anak, ya. Nah, oleh karena itu dikatakan, ya, idza sta'nasa bihadzal hubbi mundu shighar, ya, apabila anak itu sudah terdidik, ya, dia senang untuk mencintai Rasulullah semenjak dari kecilnya, maka apa? Maka akan sahula alaihi, ya, qabulahu indal kibar, maka akan lebih mudah dia menerimanya ketika dia sudah dewasa atau sudah gede, ya. Ya.
Fanas'atus shaghir ala syai' ya taj'alahu ya mutabbi'an bihi. Ya. Jadi sesuatu yang sudah dibiasakan, ditumbuhkan dari semenjak kecilnya, itu akan menjadi suatu tabiat baginya, akan membentuk karakter atau watak baginya. Ya. Nah, lalu kemudian juga apa? Ya, li'anna hubbahum lahu saufa ya ya'udu 'alaihim bil khairi wal barakah wat taufiq fi syatta umuri hayatihim. Ya. Karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi karena kecintaan mereka kepada Rasulullah akan membawa kemanfaatan yang besar bagi anak, membawa keberkahan bagi anak, kebaikan dan taufik di dalam semua lini bagian kehidupan anak tersebut ya. Dan juga kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Cinta Rasul adalah konsekuensi daripada mencintai Allah. Apabila mencintai Allah harus menaati Rasulullah, maka Allah akan cinta dan Allah akan mengampuni dosa kita. Karena itulah menaati Nabi yang merupakan konsekuensi daripada mencintai Nabi harus taat. Itu kunci masuk surga. Karena dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita ya bahwa Nabi pernah bersabda, "Kullukum yadkhulul jannah illa man aba." Semua kalian akan masuk surga kecuali yang enggak mau, yang enggan. Sahabat bertanya heran, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan? Siapa yang enggak mau masuk surga wahai Rasulullah? Kata Nabi, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang menaati aku masuk surga. "Wa man asani faqad aba." Siapa yang memaksiatiku maka dialah yang enggan masuk surga. Pijakan kelima, orang tua mencontohkan bagaimana cintanya mereka kepada Rasulullah. Artinya, gak mungkin kita bisa mendidik anak mencintai Rasulullah kalau kita tidak mempraktekkan, mencontohkan ya betapa kita juga mencintai Rasulullah, menaati Rasulullah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, mengapa orang tua harus menjadi contoh anak di dalam mencintai Rasulullah? Karena anak-anak kita itu seperti ibaratnya spons ketika dia masih usia tufulah, ya, seperti spons yang akan menyerap segala sesuatu yang ada di dekatnya dan di sekitarnya, baik atau jelek, diserap semuanya, ya. Dan juga mereka itu adalah apa? Adalah makhluk pembelajar dan seorang pengamat, peneliti yang luar biasa, yang cermat. Dan mereka akan they learn what they see. Apa yang mereka lihat maka akan mereka pelajari dan akan mereka ambil. Dan mereka adalah pengcopy paste yang paling detail. Ya, they act what they get. Mereka akan melakukan, mengamalkan apa yang mereka peroleh. Karena itu yang menjadi contoh adalah orang tuanya. Orang tua adalah contoh konkret. Ya, kalau kita ingin memberikan sesuatu yang konkret kepada anak-anak kita yang masih anak-anak ya, yang masih usia tufulah, ya, yang memang pola pikirnya masih ya dikatakan abstrak, maka untuk bisa mendidik mereka dengan sesuatu yang konkret adalah harus ditunjukkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu orang tua adalah contoh konkret dari sesuatu yang masih bersifat abstrak bagi anak-anaknya. Karena itu apabila ingin menunjukkan cinta kepada Rasulullah, orang tuanya harus mencontohkan. Nah, karena itu harus waspadai paradok dan inkonsistensi di dalam mendidik anak. Karena alangkah naifnya orang tua menuntut anak melakukan sesuatu, sedangkan mereka nggak tahu atau enggan atau memang tidak mau melakukannya atau bahkan melanggarnya. Surat Al-Baqarah ayat 44, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun?" Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan-kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca Alkitab? Tidakkah kamu berpikir? Yang lebih ngeri lagi di dalam surat As-Saff ayat kedua dan 3 Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang enggak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian kemurkaan Allah apabila kamu ngomong apa yang enggak kamu kerjakan. Ya. Karena itu perhatikan. Nah, karena itu dikatakan oleh para ulama-ulama ahli pendidikan, fal qudwatu hiya aisaru wa aqsaru subul lita'thiri 'ala tifli. Ya. Karena itulah memberikan keteladanan, contoh, itu lebih mudah dan cara yang paling ringkas, paling singkat untuk bisa memberikan pengaruh kepada anak. Apabila kita memberikan keteladanan jelek, dia akan contoh kejelekan. Tapi apabila kita memberikan keteladanan baik, maka dia akan mengikuti kebaikan tersebut.
Pijakan keenam, ya biasakan mendidik anak dan mengajarkan adab dengan menyebutkan dalilnya. Artinya kita mengajarkan anak semenjak kecil harus sudah dengan menyebutkan dalil. Dalil itu, argumentasi itu akan merangsang curiosity dan akalnya anak. Ini metodenya Luqman ketika memberikan larangan disebutkan juga alasannya. Taklil, ya argumentasinya disebutkan. Kenapa? Manfaatnya mengajarkan dalil kepada anak semenjak dini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yaitu mendidik anak dengan mengajarkan dalilnya kepada mereka minimal akan mendapat dua manfaat. Pertama, membiasakan anak mengikuti dalil. Bukan cuma sekedar ngikut saja, tapi mengikuti dalil. Dia tahu dalilnya. Dalilnya itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tentunya ketika kita membiasakan anak untuk mengikuti dalil, ini akan mendidik anak untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, akan mendidik anak untuk mencintai Allah, karena dalil itu berasal dari Allah dan juga kepada Rasulullah. Karena hadis sunnah berasal dari Rasul, ya. Dan Rasul adalah panutan yang wajib diikuti. Tapi ini kebanyakan banyak dilalaikan. Banyak orang mengarahkan anaknya kepada hukum-hukumnya saja, tapi tidak dikaitkan dengan sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Contohnya misalnya, nak, makan pakai tangan kanan, udah selesai, cuma kasih perintah. Nak, jangan makan pakai tangan kiri, udah selesai. Padahal kita sebutkan dalilnya, argumentasinya, dalilnya adalah apa? Rasulullah itu mengajarkan makan kepada kita pakai tangan kanan. Rasulullah itu manusia yang paling baik. Kalau kita mengikuti Rasulullah, ya Allah akan cinta sama kita. Jadi ini alasan-alasan yang harus sudah kita sebutkan. Semuanya dikembalikan kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Pijakan ketujuh, ya, ceritakan sejarah Nabi termasuk ya nasab beliau. Artinya kenalkan anak dengan Rasulullah dan juga ceritakan sejumlah sejarah-sejarah yang mudah, yang ringkas, yang ringan ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Juga kenalkan tentang nasabnya Nabi Muhammad SAW. Minimal anak-anak itu harus tahu ya, bahwasanya beliau adalah ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay ya, dan seterusnya. Ini harus sudah dijelaskan, meskipun memang tidak wajib dihafalkan, tapi anak-anak itu luar biasa ya. Apabila kita jelaskan hal ini ya kepada mereka, ya mereka insya Allah akan lebih mudah menghafalnya ya. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik ya. Ibn Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan ya. Dan kemudian kata ya Nabi SAW di dalam riwayat Imam Muslim dikatakan innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah pilih Ismail dari anak-anak keturunan Ibrahim, wastafa min waladi Ismail bani Kinanah. Dan Allah pilih ya yaitu Kinanah dari anak keturunan Ismail. Wastafa min bani Kinanah Quraisyan. Dan Allah memilih Quraisy dari anak-anak keturunan Bani Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan Allah pilih Bani Hashim dari anak keturunan Quraisy. Wastafa ya min Bani ya wastafani min Bani Hashim. Kemudian Allah memilihku dari keturunan Bani Hashim. Jadi ini adalah link nasabnya Rasulullah sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu dari mana? Dari Bani Hashim. Bani Hashim adalah kabilah ya dari Quraisy. Quraisy ini adalah salah satu kabilah dari Bani Kinanah. Bani Kinanah adalah salah satu kabilah dari anak keturunan Ismail. Ismail anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Pijakan ke-8. Ajarkan anak untuk selalu bersolawat kepada Nabi dengan solawat yang benar ketika nama Nabi disebutkan. Diajarkan. Solawat ini manfaatnya sangat besar sekali ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun juga bersolawat. Dan Allah memerintahkan untuk bersolawat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebelumnya dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Tapi maksudnya salawat Allah kepada Nabi artinya sanjungan atau pujian. Artinya Allah memuji Rasulullah SAW. Ya, bedanya salawat Allah dengan salawat makhluk. Makhluk bersolawat adalah berupa doa. Doa kita kepada Allah agar Allah memberikan segala bentuk sanjungan, pujian kepada Rasulullah. Adapun Allah bersalawat kepada Nabi, artinya bukan doa, tapi artinya adalah pujian Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepada beliau, wasallimu taslimah. Kemudian kata Nabi SAW, siapa yang salawat kepada beliau, Allah akan membalasnya dengan 10 kali salawat.
Karena kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi biha asyra." Siapa yang salawat kepadaku satu kali, Allah akan ya bersalawat kepadanya, mengucapkan sanjungan, maksudnya pujian kepadanya 10 kali. Dan setiap doa yang diawali dengan salawat, insya Allah makbul, dikabulkan. Di antara salah satu adab kita ketika akan berdoa, setelah kita memuji Allah, adalah apa? Bersalawat. Karena kata Nabi SAW, ya, kullu du'ain yud'a Allah azza wa jalla bi ya bihi mahbubun anis samai hatta tusalla ala Muhammad, ya. Semua doa itu akan terhalang, ya, mahjub ya. Jadi kullu du'ain yud'a Allah azza wa jalla bihi mahjub anis sama. Semua doa itu terhalang dari langit, ya. Sampai apa? Hatta yusalla ala Muhammad, sampai dibacakan salawat atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ajarkan salawat terbaik adalah salawat Ibrahimiyah, ya. Salawat Ibrahimiyah adalah salawat yang paling baik yang dibaca ketika salat, ya. Ketika kita sedang tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang diajarkan kepada mereka. Salawat paling utama, salawat paling baik, ya. Itu salawat Ibrahimiyah, ya. Agar mereka terbiasa untuk menggunakan salawat ini. Dan salawat paling singkat adalah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Kemudian pijakan ke-9, ya. Mudah-mudahan kita nutup waktunya, ya. Mengajarkan untuk selalu mencontoh Nabi di dalam beribadah. Karena kita ibadah dalam rangka untuk apa? Mencari ridhonya Allah, kecintaan Allah. Dan kita nggak bisa mendapatkan ridho dan cintanya Allah kecuali dengan cara mencontoh Rasulullah. Karena Rasulullah yang paling tahu apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai. Kemudian pijakan ke-10, mengajarkan anak-anak menghafal sejumlah hadis pilihan yang ringkas dan pendek. Biasakan mereka, selain kita ajarkan Al-Quran, mereka menghafal Quran, pilihkan pula hadis-hadis yang pendek. Ya, di antaranya hadis-hadis ini, ya, misalnya contohnya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ini kalau bisa diulang-ulang, ya. Kemudian juga di antaranya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan, ya. Dan ini di antara contoh, ya. Contoh di antara hadis-hadis pendek yang bisa kita ajarkan mereka untuk menghafalkannya, ya. Ya mohon maaf ya kita ringkas-ringkas ya karena sudah jam 5, ya. Kemudian pijakan ke-11. Jangan lupa ketika kita umroh, ajak anak umroh dan menziarahi kota dan Masjid Nabawi. Ajak mereka ke Madinah dan Mekah, yaitu Biladul Haramain, dua negeri suci, ya. Dan ceritakan sejarahnya. Karena ini akan apa? Akan lebih membekas buat anak dan akan lebih mempengaruhi anak, ya. Dan ini adalah suatu hal yang akan bisa, ya, merangsang mereka untuk untuk mencintai, ya, Rasulullah, mencintai negeri-negeri yang merupakan negeri-negeri yang suci, negeri-negeri yang juga merupakan negeri pilihan, ya, yaitu Biladul Haramain, kemudian mencintai Masjid Nabawi, mencintai Masjidil Haram, jelaskan pula tentang sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat, di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Ini dijelaskan kepada mereka. Ajak mereka ketika umroh agar mereka cinta, ya, dengan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pijakan ke-12, didik anak untuk mengenal dan mencintai keluarga Nabi. Jelaskan, ya, setelah menjelaskan Nabi, jelaskan keluarganya beliau, istri-istri beliau. Jelaskan istri beliau ada 11 istrinya Nabi SAW, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Ya, kalau perlu diceritakan sedikit sejarahnya. Kemudian Saudah bintu Zam'ah, Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq, ya, Hafsah bintu Umar, Zainab bintu Khuzaimah, Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah, Zainab bintu Jahshi, Juwairiyah bintu Al-Harith, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, ya, Sofia bintu Huyai bin Akhtab, Maimunah bintul Harith. Adapun dua yang disebutkan oleh para ulama itu adalah imaknya Rasulullah. Imak itu, ya, adalah semacam budaknya Rasulullah, ya, yang merdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Maryah, ya.
Maria Al-Qibtiyah itu termasuk imaknya Rasulullah. Kemudian juga jelaskan tentang putri-putrinya Rasulullah. Ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, sama Fatimah. Dan putra-putra Rasulullah ada Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Dan juga jelaskan putra-putra Nabi itu ternyata sebelum gede, sebelum besar, ya itu sudah meninggal dunia semuanya. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, ya. Nah, jadi yang hidupnya ya sampai punya anak, ya sampai akhirnya Rasulullah punya cucu, diantaranya adalah Zainab, kemudian Fatimah, ya ini diantara putri-putri Rasulullah SAW. Kemudian pijakan ke-13, ya didik anak untuk mengenal dan mencintai sahabat-sahabat Nabi. Jadi setelah mengenal Ahlul Bait Nabi, ya ajarkan mereka untuk mengenal ya sahabat-sahabat Nabi, dimulai dari 4 sahabat Nabi yang menjadi para khalifah ar-rasyidin al-mahdiyyin, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya ini adalah sahabat-sahabat yang hendaknya kita kita sudah jelaskan ya kepada anak-anak kita, ya dan juga kalau perlu kita terangkan juga, ya kita terangkan juga dengan sebagian secara ringkasnya. Kemudian setelah itu adalah 10 sahabat Nabi, ya 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Karena Nabi dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan, ya itu Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, ya maksudnya Talha bin Ubaidillah, wa Zubair fil jannah, maksudnya Zubair ibnul Awwam, wa Abdullah, ya Abdurrahman bin Auf fil jannah, ya wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'ad bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Itu 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, ya. Lalu kemudian juga selain yang 10 yang dijanjikan masuk surga, ada Alu Yasir, ya keluarga Yasir, ya ada wanita yang syahid pertama kali, Sumayyah, kemudian Yasir sendiri, kemudian Ammar, ya kemudian ada Bilal bin Rabah, kemudian cucunya Nabi Hasan dan Hussein, kemudian saudaranya Ali yaitu Ja'far, ya Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Amr bin Thabit, ya dan masih banyak sih, ya itu yang bisa diterangkan sedikit-sedikit kisah-kisahnya. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak ya buku-buku cerita, kisah-kisah singkat dari para sahabat dan juga para nabi, ya. Ini adalah dalam rangka untuk apa? Di antaranya ini adalah metode untuk membentuk karakter anak. Kita jelaskan, kita ceritakan kisah-kisah orang-orang yang saleh selain Rasulullah adalah keluarganya Rasulullah dan para sahabat Nabi. Kemudian yang terakhir, ya, ini di antara contoh bagaimana kita mengevaluasi kadar cinta anak kepada Rasulullah, ya. Di antaranya adalah kita lihat seberapa banyak anak kita itu dengan sendirinya, ya tanpa diingatkan, ketika mendengarkan nama Rasulullah dia bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga seberapa semangat dia untuk mengetahui, mempelajari atau sudah bisa membaca sejarahnya. Kemudian juga sejauh mana anak kita itu dia sudah memahami tentang ibadah, ya untuk usia yang sudah mumayyiz, dan kewajiban untuk mengikuti cara-cara Nabi, tuntunan Nabi ketika beribadah. Kemudian juga sejauh mana keinginannya anak itu untuk menziarahi Madinah dan Mekah, yaitu kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian sejauh mana keingintahuan anak dan juga keinginannya untuk mempelajari, mengetahui dan untuk mencintai keluarganya Nabi, sahabatnya dan para pengikutnya. Dan kemudian apakah anak-anak kita itu ketika kita sebutkan ini dalilnya dari Rasulullah, mereka mau tunduk, patuh, ya. Nah, ini adalah di antara cara kita mengevaluasi, dan sebenarnya masih banyak ya poin-poinnya. Ya, jadi ini ya para ikhwatul kiram, ya para abah dan para ummahat yang bisa disampaikan untuk sore hari ini. Dan mohon maaf apabila agak tergesa-gesa, ya karena memang ternyata waktu sore ini memang waktu yang tidak panjang, ya. Sebab udah menjelang maghrib, ya. Jadi dan ini sedangkan slide-nya cukup panjang, yang seharusnya memang banyak penjelasan yang bisa kita petik atau kita ambil. Baik, mungkin ini ya
sebelumnya kita masih ada waktu ya untuk bertanya jawab ya. Coba saya cek di chat ya, di aplikasi chat ya. Mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Ustaz, apa ada step by step untuk mengenalkan Nabi SAW mulai dari 0 tahun? Baik, ini apa namanya pertanyaan bagus ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ya dari apa namanya dari fase perkembangan anak ya, yaitu mulai dari 0 sampai 7, yaitu usia kuliah. Memang itu fase kita menumbuhkan rasa cintanya anak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian baru di usia mumayyiz ya. Jadi sebenarnya ya di usia mereka masih bayi ya, itu kita sudah sering memperdengarkan sholawat ya kepada anak-anak kita yang masih belum ngerti, misalnya yang masih usia disusui. Kita sering bersolawat kepada Nabi, kita sering menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ketika dia sudah usia 2 tahun, ya, ketika dia sudah mulai ngerti, ya itu harus sudah mulai ditalkin, ya, ditalkinkan agar dia terbiasa untuk mengucapkan Muhammad Rasulullah dan juga Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga harus sudah diajarkan mereka untuk belajar, ya, untuk menyebutkan salah satu kalimat syahadat yaitu Muhammad, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan juga Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dibiasakan untuk ditalkinkan kepada anak-anak kita. Terus kemudian juga ya sudah mulai kita ajak di usia itu ya, usia 2 tahun ya, sudah mulai kita hiwar ya, hiwar imaniyah ya, jadi diskusi keimanan yang ringkas pendek. Cuman di sini sifatnya ya kayak mereka repetisi ya, mengulang ya. Misalnya ditanya, siapa nabimu, nak? Jawab, nabiku adalah Muhammad. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siapa Muhammad itu? Muhammad adalah nabiku, rasulku, kekasihku, ya. Jadi itu harus sudah diajarkan. Terus kemudian juga harus diajarkan ya. Siapa yang wajib kamu cintai setelah mencintai Allah? Rasulullah. Ya, kita wajib mencintai Rasulullah ya, melebihi daripada mencintai abi sama umi. Kita harus mendahulukan, harus sudah kita ajarkan untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kita ajarkan ya sejumlah sifat-sifatnya Rasulullah. Rasulullah itu adalah orang yang jujur, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Rasulullah itu orang yang berkasih sayang, orang yang disebut al-amin, yang sangat memegang amanat dan seterusnya. Jadi itu diharapkan sudah akan bisa membentuk karakternya anak dengan mengikuti ya apa yang datang dari Rasulullah SAW berupa sifatnya Nabi yang sudah kita ceritakan pada anak-anak kita. Ya. Lalu kemudian juga di usia itu kita hendaknya memperbanyak untuk menceritakan beliau, maksudnya menceritakan anak-anak kita tentang beliau, tentang Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang Rasulullah ya. Ya, jadi kita sering-sering untuk ya coba cari-cari buku bacaan yang menceritakan tentang sejarahnya Nabi, jelaskan tentang siapa sih Rasulullah ya. Lalu kemudian juga dengan bahasa yang ringan, yang singkat, yang ringkas ya. Tentunya ini adalah setelah kita mengajarkan anak ya menumbuhkan iman dan cinta kepada Allah. Jadi yang harus didahulukan adalah itu dulu ya. Jadi maksudnya harus dahulukan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah terbiasa ya, maksudnya dalam artian mereka sudah tahu kalau ditanya siapa penciptamu, penciptaku adalah Allah. Siapa menciptakan bulan? Allah. Siapa menciptakan ini? Allah ya. Itu kalau sudah mereka terbiasa ya, baru nanti kita masuk untuk mengenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan pembelajaran tauhid ya kepada anak-anak ya, terutama tauhid rububiyah termasuk uluhiyah dan asma wa sifat, itu adalah perkara penting dan mendasar sebelum kita mengajarkan yang lainnya. Ya. Nah, baru kemudian nanti di usia mumayyiz ya, baru kita sudah mulai lebih kompleks lagi dengan cara kita wajib hanya mengikuti Rasulullah di dalam beribadah.
Ketika kita sholat, maka sholatnya kita adalah harus mengikuti Rasulullah. Dan nanti di bawah 7 tahun kita sudah membiasakan adab sama mereka. Ya, jadi di bawah 7 tahun misalnya adab mandi, adab keluar rumah, adab makan, adab terhadap orang tua, ya itu kalau bisa harus sudah ditumbuhkan. Ini semua adalah dicintai Allah dan dicontohkan Rasulullah. Kalau kita mencontoh Rasulullah, Allah cinta sama kita, ya. Dan yang terusnya, ya. Jadi ini yang diantaranya yang apa namanya? Wah, ini sudah banyak sekali ya pertanyaannya tadi ya. Oke, Ustadz, umur berapa anak sudah diajarkan tidur sendiri? Sebenarnya anak itu sudah bisa tidur sendiri adalah semenjak usia fitom, ya, usia fitom, usia disapih ya. Artinya ketika dia sudah disapih, dia sudah bisa tidur sendiri, tidak dikeloni sama uminya, meskipun harus pelan-pelan ya. Meskipun ketika sudah bayi ya, maksud saya bukan sudah bayi, masih bayi ya, masih disusui, itu juga sudah boleh diletakkan di kasur sendiri ya, kasur khusus buat bayi ya, jadi tidak gabung sama abi sama uminya. Kadang-kadang bahaya ya. Nah, apalagi kalau bapaknya itu kalau tidur suka kesana kemari, itu bahaya buat bayi. Nanti khawatirnya ketika tidur bareng nanti anaknya tindih sama bapaknya ya. Karena biasanya kalau laki-laki tidurnya lebih banyak geraknya biasanya. Nah, jadi sebenarnya sudah bisa ya bayi diletakkan di tempat sendiri. Nah, cuman kalau ingin mendidik dia ya mulai dari usia 2 tahun supaya dia tidur sendiri. Kalau misalnya kita ada rezeki punya kamar sendiri ya sudah dibiasakan untuk tidur di kamar sendiri. Ya. Apakah ada tahapan menjelaskan Nabi ke anak-anak langsung Nabi Muhammad atau dari Nabi Adam dulu? Yang pertama adalah dari Rasulullah dulu, Nabi kita Muhammad SAW dulu, karena ini kaitannya sama tauhid ya, sama syahadat kita. Syahadat kita ada haknya Allah, ada haknya Rasulullah. Jadi dahulukan ya menjelaskan, mengajarkan tentang Nabi Muhammad SAW sebelum nabi-nabi yang lainnya. Ya. Ustaz, untuk anak-anak balita ketika mengedepankan pelafalan atau yang paling benar walau pelafalan belum sempurna. Anak-anak itu yang lebih utama adalah ketika mereka belajar bicara ditalqin, ketika kita ingin mengajarkan Al-Qur'an, jangan kita mengajarkan cepat-cepatan mereka untuk membaca Al-Qur'an. Ya, jadi sering lebih baik kita mengulang-ulang repetisi bacaan ya. Dan mereka belajar di situ tentang hak-haknya huruf meskipun mereka masih belum sempurna. Jadi lebih baik ya mereka benar pelafatannya, lafalnya benar meskipun hafalannya tidak begitu banyak ya, karena kalau cuma mengejar banyak-banyakan tapi lafalnya banyak yang nggak benar, makhrajnya banyak yang nggak benar, tentu diperbaikinya akan lebih sulit ya. Dan nggak usah khawatir anak-anak kita itu kok itu anaknya itu kok hafalannya sudah banyak ya, anak saya kok masih surat kulhu saja. Ibu-ibu nggak usah khawatir, bapak-bapak nggak usah khawatir ya. Allah Subhanahu wa taala ya, ketika kita dengan sabar mengajarkan mereka, yang penting adalah kita fokus untuk membenahi hatinya mencintai Al-Qur'an. Insya Allah nanti di usianya ketika mereka sudah 7 tahun, sudah murahid, sudah 10 tahun, itu Allah akan berikan taufiknya dan dia akan lebih semangat untuk belajar insya Allah dibandingkan anak-anak yang sudah digegas dan sudah semacam dipaksa duluan ya untuk banyak-banyak menghafalkan Al-Qur'an ya. Sebab ini sudah banyak, kenyataannya, realitanya juga sudah banyak ya. Karena betapa banyak anak-anak yang ketika usia masih ya tufulah, kanak-kanak ya, mereka tidak begitu digegas. Alhamdulillah ketika usia 7 tahun itu kemampuan menghafal mereka ternyata bisa melebihi daripada anak-anak yang sudah dibiasakan bahkan dipaksakan untuk menghafal Al-Qur'an, yang mana akhirnya ya di antara anak-anak itu biasanya ketika udah usia mumayyiz itu malah semangatnya turun, bahkan sudah nggak ada semangat lagi untuk mempelajari Al-Qur'an ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, adik anak kecanduan game. Wah, ini beda lagi bahasannya ya. Bagaimana cara mendidiknya agar dia mau belajar agama? Baik, ini juga nggak disebutkan berapa usianya ya, karena ini sangat berpengaruh ya. Cuman ini Masya Allah ya, artinya
sekarang beberapa kali ya, sepertinya itu bukan mana adik saya yang begitu luar biasa ini. Ini adalah salah satu fenomena yang sangat bagus, yang baik sekali ya, ketika kakak-kakak itu ternyata sudah lebih melek parenting atau pendidikan Islam ya. Iya, apa namanya, pendidikan anak ya, dibandingkan orang tuanya. Ini adalah suatu hal yang sangat baik sekali ya. Nah, cuman untuk pertanyaan ini jawabannya akan saya skip dulu ya, nanti bisa kita bahas pada saat ada apa di sesuai dengan temanya ya, tentang masalah gadget ya, karena ini membutuhkan jawaban yang cukup panjang, sama harus melihat fase-fase perkembangan usia anak. Ustaz, apakah anak laki-laki 10 tahun sudah bisa jadi imam sholat untuk ibunya di rumah? Bisa. Jangankan 10 tahun, yang sudah mumayyiz pun juga sudah bisa ya untuk menjadi imam. Itu usia 7 tahun, tapi syaratnya harus sudah mumayyiz ya. Ya, itu sudah bisa. Mulai umur berapa anak sudah dijelaskan tentang perintah-perintah beserta dalilnya? Nah, baik. Sebelum anak dijelaskan tentang perintah-perintah dan larangan-larangan, sebenarnya memang harus dijelaskan dulu tentang ya zat yang memberikan perintah dan larangan. Itu harus kita kenalkan dulu, yaitu kita kenalkan dulu kepada Allah. Kita kenalkan dulu Allah lah yang memberikan perintah-perintah dan larangan. Karena jangan sampai kita sudah memberikan perintah dan larangan, tapi ternyata anak itu masih belum kenal, belum cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus didahulukan untuk mengenalkan dulu ya pada Allah yang memberikan perintah dan larangan itu. Kemudian memberikan perintah larangan itu juga ada kaidah-kaidahnya sesuai dengan fase perkembangan usia. Nah, apa namanya? Tapi ringkasnya begini. Ringkasnya adalah ya bahwasanya namanya aktivitas pendidikan ya, kita mendidik, kita memberikan nasihat. Nasihat itu ya, bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-mau'izatu ya hiya ma minal kalami fihi amrun wa nahyun wa targhibun wa tarhibun. Yang namanya nasihat itu adalah ucapan yang di dalamnya mengandung perintah dan larangan atau motivasi dan ancaman. Artinya ketika kita memberikan perintah atau memberikan larangan atau kita memberikan kedua-duanya perintah dan larangan, itu artinya kita sedang menasihati anak-anak kita. Ya. Itu nasihat. Nasihat itu isinya itu. Perintah, larangan, motivasi, ancaman. Tapi harus disesuaikan dengan kondisi sang anak, usia sang anak. Nah, juga demikian juga kita perhatikan ya, ketika Luqman alaihissalam itu memberikan larangan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, itu diberikan alasannya, argumentasinya. Harus ada ta'lil ya, memberikan argumentasi untuk apa? Untuk bisa memuaskan akal sang anak. Kalau ketika kita ngelarang, dia pasti tanya, kenapa kok nggak boleh? Kita jelaskan ya. Seperti Luqman itu menjelaskan, inna syirka la dzulmun adzim. Sebenarnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Terus kemudian juga kita harus perhatikan larangan-larangan kita atau perintah-perintah kita ini untuk apa? Kalau itu berkaitan sama halal haram, apalagi tauhid dan syirik, kita harus tegas. Katakan tidak, jangan. Ya, jangan dan tidak, harus tegas. Tapi apabila itu perkara-perkara yang bukan merupakan ya halal haram, apalagi masalah prinsip ya, dan ini hanya masalah-masalah yang bersifat perkara mubah ya, ataupun kaitan-kaitannya sama masalah-masalah misalnya salah satu bagian dari proses pembelajaran anak, misalnya anak mencoret-coret tembok ya. Jadi daripada kita ngomong jangan nak, jangan coret-coret tembok, kita lebih baik ya menyampaikan dengan cara baik-baik. Nah, kamu tahu nggak yang kamu pegang itu apa? Itu namanya spidol, itu namanya bolpen. Bolpen itu ya kalau kita tulis-tulis memang akan ada ini, ada tintanya. Nah, orang tuanya itu langsung membersamai, ambil kertas, jelaskan bolpen dan spidol ini kalau ingin coret-coret di sini nak. Jadi biarkan dia mencoret-coret, biarkan dia berkreasi, ya. Nah, kalau jangan kepada dia, ya, sedangkan kemampuan kognisinya masih belum sempurna, itu seringkali hal ini bisa mematikan dalam tanda kutip ya kreativitas anak. Artinya ketika dia kepingin dia itu kan penasaran ya, rasa curiosity-nya besar tuh, rasa ingin tahunya besar ya. Warga Indonesia itu apa ya? Ya. Ini mohon maaf ya, yang mic-nya menyala ya, mohon untuk di mute ya. Ya baik. Nah jadi
ya yang jadi kita lebih baik ya memberikan bimbingan, arahan dan langsung solusi. Mereka langsung tahu ya ini bolpen fungsinya buat ini. Mereka langsung bisa lebih berkreasi, itu merangsang kreativitasnya daripada kita banyak melarang-larang. Karena kita orang tua ternyata lebih banyak melarang-larang sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu dilarang. Dan itu merupakan proses pembelajarannya. Misalnya mereka mau keluar rumah nggak pakai sandal, ih kamu nggak pakai sandal jorok ah. Akhirnya muncul anak-anak yang yang seharusnya itu merupakan proses pembelajaran dia ya, ketika dia itu kan lagi berproses berkembang, belajar sensoriknya motoriknya berkembang, ketika dia menapak di atas aspal, rumput, pasir, itu adalah proses pembelajaran dia. Kalau orang tua sudah dari awal kotor jorok ya, akhirnya ini akan akan turut mengganggu proses perkembangannya itu tadi, sensorik dan motorik anaknya tadi. Karena itu makanya tidak usah kita terlalu banyak melarang-larang dalam hal-hal yang memang itu sifatnya adalah bagian dari pembelajaran mereka. Tapi kalau urusan agama, akidah, misalnya dia melihat acara di TV, ada acara dangdutan, katakan jangan nak, nggak boleh nonton ini ya. Allah nggak suka, Allah marah, Allah murka gitu. Itu boleh. Ya Allah nggak suka dengan yang seperti ini ya. Agar dia sudah masuk ke dalam benak dia, ini adalah suatu perkara yang tidak diperbolehkan. Ustadz, untuk anak 4 tahun, bagaimana nasihat Ustadz agar mempunyai konsentrasi anak mendengarkan orang tuanya untuk talqin Quran atau mendengarkan nasihat? Ya, nasihat saya adalah, ya orang tuanya harus memahami tentang perkembangan anaknya. Anak usia 4 tahun itu memang usia di mana rentang konsentrasinya ya, umumnya anak-anak ini belum bisa panjang, belum bisa lama. Dan ini adalah ya sesuatu yang memang dialami anak-anak umumnya secara normal. Nah, kalau ada orang tua itu yang memaksakan anak untuk konsentrasi di usia-usia seperti ini, dipaksa, diancam, dihukum, itu malah nggak baik. Ya, oleh karena itu makanya anak usia 4 tahun, ya itu biarkan dia ya untuk mengeksplor, untuk bermain, usianya mereka bermain. Kalau kita ingin supaya dia mau untuk kita talqin Al-Qur'an, maka kita mentalkinnya memang nggak bisa lama-lama. Kita mentalkin, kita bujuk, kita ajak, ya. Habis itu setelah dia bisa mentalkin, kita puji dia, masya Allah, anaknya Umi pinter banget, ya. Karena anak-anak ini usia-usia yang memang senang di tasji, ya, senang disemangati, senang dimotivasi, senang dipuji, senang diberi reward, ya. Usia-usia seperti ini. Karena itu maka kita harus perhatikan, ya. Jadi kalau ditanya bagaimana nasihat saya supaya konsentrasinya anak itu ya bisa mendengarkan orang tuanya talqin, ya anak bisa konsentrasi, tapi dia tetap nggak bisa panjang konsentrasinya. Orang tua harus ngerti ini. Jadi jangan disamakan anak dengan anak yang tuh dengan kita, ya. Nah oleh karena itu makanya kita harus belajar pula berempati sama anak-anak kecil, karena mereka usia masih bermain. Biarkanlah dulu mereka bermain, karena bermainnya mereka itu adalah dunianya, ya. Dan ini dijelaskan banyak di dalam penjelasan para ulama kita kaum muslimin, itu bermain bagi anak-anak di usia-usia seperti ini adalah suatu kebutuhan buat mereka. Jangan dirampas, jangan kita merampas hal itu. Tapi tentunya jangan dibiarkan mereka bermain sembarangan. Harus pilih-pilih, apalagi dikasih gadget, katanya Ustadz usia main, akhirnya dikasih handphone. Bukan demikian, ini juga suatu hal yang nggak benar, keliru. Yaitu permainan yang bermanfaat, permainan yang bisa merangsang perkembangan motorik, sensoriknya, ya, indera-inderanya dan yang lain-lainnya. Ustadz, bagaimana mengajak anak sholat 3 tahun? Pakai mukena tidak mau, untuk sholatnya praktek dia mau. Masya Allah, ini orang tua yang luar biasa ya, hebat, Masya Allah. Pernah salut ya untuk orang tua yang mengajak anak 3 tahun sudah diajak sholat. Ya bagus ya. Cuman kita harus perhatikan ya. Coba perhatikan apa kata Nabi SAW. Muru abna'akum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Ini Nabi yang bicara. Perintahkan anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Anak-anak di bawah 7 tahun belum diperintahkan untuk sholat. Tapi kita boleh contohkan. Tapi sebelum itu, yang pertama kali, kita harus harus didik dulu hatinya, cinta dulu kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sholat, ya. Itu yang harus kita dahulukan, ya.
Kalau anak usia 3 tahun, kalau kita baca di kitab-kitab fikih, fatwanya para ulama, siapapun setahu saya, mereka sholat itu belum sah sholatnya. Tapi insya Allah dapat pahala itu luar biasanya Allah Azza wa Jalla. Mereka berbuat maksiat sebelum balik, Allah angkat kolam dari mereka. Artinya mereka belum berdosa. Tapi ketika mereka melakukan perbuatan baik, ya menurut pendapat yang rajih, mereka tetap mendapatkan pahala. Diganjar oleh Allah kebaikan. Itu luar biasa. Allah maha baik sekali. Anak-anak kita usia 3 tahun, ya, sholat. Alhamdulillah. Ya. Tapi saya yakin ibu ajarkan seperti apapun, dia nggak akan baik dan benar. Nggak akan. Yakin saya. Gerakannya benar, nggak akan. Tapi alhamdulillah, ketika ibunya sholat, dia mau ikut sholat di sampingnya, nggak apa-apa ibu. Ya, dia nggak mau pakai mukena, nggak apa-apa. Anak-anak itu sebelum balik dia sholat, terbuka auratnya, nggak ada masalah. Ya, anak-anak kecil sholatnya nggak pakai mukena, nggak apa-apa. Nah, cuman bukan artinya dibiarkan terus, enggak. Dia akan belajar, dia akan melihat orang tuanya sholat pakai mukena. Jadi ketika ada anak, orang tuanya itu sholat, dia udah ikut, dia mau, itu alhamdulillah. Kalau misalnya dia diajak sholat dia nggak mau, dia mau main, ya itu biarkan dulu, ya biarkan dulu. Tapi kita punya kewajiban yang lebih utama dari itu, yaitu apa? Kita tetap mendidik mereka, membersamai mereka di mainnya, dan terus untuk merangsang hatinya agar selalu terikat dengan Allah. Karena pendidikan pertama kali untuk anak-anak usia ini adalah kita menumbuhkan cintanya anak dan agar mereka selalu bersyukur kepada Allah. Ini metodenya Luqman. Ustaz, seberapa penting menerapkan pendidikan tentang kesabaran kepada anak? Yang penting ya penting lah, ya sangat penting sekali. Tapi nggak akan bisa kita terapkan ini kalau orang tuanya tidak sabar. Artinya orang tuanya juga harus ya sabar agar bisa mengajarkan kesabaran kepada anak. Ya, dan juga ya harus paham juga tentang konsep sabar karena pendidikan kita itu juga termasuk kepada anak-anak, ya kita ya anak-anak tufulah itu diantaranya ada 2 pilar. Kita ajarkan syukur, kita ajarkan sabar. Syukur atas semua nikmat Allah, ini yang paling utama. Kemudian bersabar atas semua yang mungkin mereka inginkan tidak dipenuhi, atau mereka misalnya lagi sakit atau lagi jatuh. Kita ajarkan mereka untuk sabar. Kadang-kadang ada ya orang tua anaknya jatuh kepleset ya. Itu ada yang ekstrim. Orang tua ini ada 2 kutub ekstrim. Ada satu orang tua ya anaknya ini aktif ya, dan anak aktif itu diantara salah satu bentuk ya apa ya, maksudnya ini anak-anak yang memang normalnya anak banyak bergerak aktif ya. Orang tuanya nggak suka, ternyata sumpah ketika ngeliat anak banyak bergerak, jatuh, nangis. Apa yang dilakukan orang tuanya? Syukurin kamu, kapok udah dibilangin jangan lari-lari, ngerasain kamu sakit ya. Itu orang tua seperti itu, padahal dia kesakitan, butuh perhatian sama orang tuanya, ya dia butuh untuk ditenangkan orang tuanya malah apa? Malah tidak menunjukkan empati, malah dia dimaki-maki, ya malah dia cerca. Padahal ini anak punya hati loh. Hatinya jadi sakit ya bisa. Ya, udah jatuh, sedih, nangis, malah dibilang rasain kamu, kapok kamu. Padahal dia masih belum mumayyiz, belum tahu tentang akibat dari dampak dari apa namanya perbuatannya. Ini orang tua seringkali kurang hikmah, kurang bijaksana. Anak jatuh malah dimarah-marahin, ya. Dan ini bisa membentuk apa? Membentuk karakter yang nggak baik pada anak. Akhirnya dia juga kehilangan empati. Artinya ketika dia melihat ada kawannya jatuh, nggak ada rasanya rasa dia ingin menolong. Dia malah rasain kamu, kapok kamu. Dia juga akan mencontoh seperti itu. Di sisi lain ada orang tua yang terlalu sayang sama anaknya. Anaknya nangis langsung lari, heboh, digendong. Ya Allah, kenapa kamu nak? Itu apa sakit ya? Sakit ya? Oh, terus anaknya bilang, iya Mi, sakit, aku habis kena itu tuh batu. Oh, batunya nakal ya, katanya gitu. Akhirnya mengajarkan hal-hal yang salah, keliru. Menyalahkan kepada sesuatu yang tidak bersalah. Oh, itu batunya salah, oh itu karpetnya salah, oh ini, oh ini. Apalagi kalau ibunya sampai ngajarin, oh batunya nakal, batunya dipukul. Mengajarkan apa? Mengajarkan untuk menyelesaikan suatu hal, ibunya mengajarkan harus memukul sesuatu itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak sengaja ibunya ngajarin anaknya ketika lagi marah, mukul, temannya dipukul, gurunya dipukul. Ya, ini adalah hal-hal yang seringkali orang tua nggak sadar, kurang bijaksana. Yang benar adalah ketika anak jatuh menangis, ya kita dekati, kita peluk,
kita gendong boleh, biarkan dia dulu menangis. Ini nasihat Syekh Utsaimin, biarkan dia nangis dulu, sudah tenang, baru ya kita jelaskan ya. Nah, ataupun seandainya dia sakit ya, Umi sakit, oh, kita boleh ngomong, wah apa sakit ya nak, sakit ya, ya udah ya nak, yang sabar ya, sabar, minta sama Allah agar Allah angkat sakitnya, ya doa sama Allah, ya Allah yang bisa menghilangkan sakit. Kemudian ajarkan istighfar, coba nak ucapin astagfirullah, astagfirullah, ajarkan konsep kesabaran kepada anak pada saat itu. Lalu kemudian baru ketika udah tenang baru bilang, nah nanti kalau lewat sini ya itu jangan lari-lari ya, harus, karena ini kan tempatnya sempit. Mungkin mereka belum tahu, tapi mereka ini seorang adalah anak pembelajar ya, artinya ketika dia sudah mengalami, dia tahu di situ dia akan berusaha berhati-hati lagi meskipun tiap anak akan berbeda-beda seperti itu ya. Ustaz, contoh yang pertama anak lihat adalah orang tuanya. Bagaimana kita mengajarkan anak apabila banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaan mereka? Kita nggak akan bisa mengajar anak apabila kita sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing. Lantas siapa yang akan mendidik anak kita kalau bukan kita orang tua? Pertanyaannya adalah, anak itu adalah amanat dari Allah untuk siapa? Kan untuk kita. Kita orang tuanya. Amanat itu yang paling wajib untuk melaksanakan adalah siapa? Kita orang tuanya. Bukan pembantu kita, bukan gurunya, bukan nurse, bukan kakek neneknya, bukan. Allah berikan anak itu kepada siapa? Kepada kita. Pertanyaan yang berikutnya, yang kedua, kita kerja itu untuk apa sih? Sibuknya kita kerja untuk apa? Seringkali kita akan menjawab, oh ini Ustaz, kami kerja untuk anak-anak saya, supaya anak saya bisa mendapatkan kebutuhan. Yang Bapak Ibu cari untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan apa? Kebutuhan zahirnya, makannya, minumnya, pakaiannya. Sekarang bagaimana dengan kebutuhan yang lebih penting daripada itu? Kebutuhan hatinya, ya, kebutuhan, ya, dia butuh diberikan orang tuanya, butuh ada kasih sayang orang tuanya. Ini hal-hal yang seharusnya kita harus pahami, ya, kita harus fair di sini ya. Anak itu anak kita loh, bukan anak orang lain. Allah titipkan kepada kita, artinya yang punya tanggung jawab itu kita. Dan tanggung jawab kita itu bukan cuma memenuhi kebutuhan fisiknya saja, kebutuhan hatinya, kebutuhan akalnya, kebutuhan perasaannya, kebutuhan emosinya, itu semua harus kita siapkan untuk mereka. Ya, jadi saran saya adalah yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah adalah suami. Istri tidak ada kewajiban, bahkan nggak usah apabila suaminya sudah kerja. Tugasnya istri adalah tugas yang lebih penting daripada pekerjaannya itu, yaitu apa? Menjadi wanita karir sebenarnya, menjadi ibu pendidik. Wanita karir itu yang sebenarnya adalah ibu rumah tangga. Dan ini adalah suatu hal yang jauh lebih bermanfaat ketimbang ya, ketimbang sang istri harus bekerja. Ya, kecuali memang kondisi dia seorang single mother, dia harus kerja ya. Tapi tetap dia harus berusaha untuk apa? Untuk meluangkan waktunya dan menghadirkan dirinya di dalam pendidikan anak-anaknya semaksimal mungkin dan semampunya. Karena itu, wanita-wanita yang misalnya dia sudah tidak memiliki suami dan masih ada kesempatan untuk menikah, maka hendaknya dia menikah lagi. Agar ada yang menopang ya nafkahnya dia, sehingga dia bisa fokus untuk mendidik anak-anaknya. Karena ya tonggaknya pendidikan itu ada pada seorang ibu. Bukan artinya suami tidak penting. Laki-laki juga penting banget, sangat penting ya, karena mereka adalah adalah penanggung jawabnya kepala sekolahnya ya. Baik ya, ini sudah jam berapa sekarang ya? Sudah jam 5:30 ya. Mungkin bisa tolong diinformasikan ya oleh teman-teman panitia ya, kalau misalnya memang waktunya sudah habis ya. Ya. Bisa pengajaran apa yang cocok untuk anak 1 tahun untuk mengenal nabinya? Anak 1 tahun ya, yang bisa kita lakukan orang tua adalah ya, kita
memperbanyak untuk mentasmi dia, memperdengarkan dia, karena di fase ini yang paling kuat, yang sedang berkembang kuat menuju optimalnya itu adalah indera pendengarannya, ya. Maka memperbanyak untuk memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, yang pertama adalah tentu haknya Allah, zikir, kalimat-kalimat thayyibah. Kedua, juga memperbanyak kita memperdengarkan sholawat pada anak-anak kita. Tentunya sholawat yang sunnah ya, bukan sholawat yang dikarang-karang, dibuat-buat, apalagi dinyanyi-nyanyikan pakai musik ya. Itu semua adalah sesuatu yang tidak benar, mengandung mengandung kebid'ahan dan mengandung kemaksiatan. Bid'ahnya adalah membuat sholawat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Maksiatnya adalah menyanyikan itu dengan alat-alat musik ya. Ustaz, anak-anak 7 bulan ingin diajarkan tidur hadap kanan atau mengikuti sunnah. Namun saat ini masih suka hadap kiri maupun tengkurap. Apakah ada batas umur dalam pengajaran hadap sunnah? Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fiik ya untuk penanya ya, Ibu. Sunnah tidur hadap kanan itu adalah sesuatu yang bisa diajarkan kepada anak-anak ya, adab ketika ya minimal mereka sudah usia 5 tahun, 6 tahun atau mumayyiz lah ya. Mumayyiz. Anak masih bayi di 7 bulan, maka biarkan dia tidur sesuai dengan posisi yang dia nyaman ya. Cuman kalau misalnya memang posisi-posisi yang salah atau keliru ya boleh orang tuanya membenarkan ya. Nah, kalau dia masih suka ngadep kiri, suka tengkurap, ini adalah bagian dari proses perkembangan dia ya. Jadi jangan selalu dipaksa dia anak itu selalu posisinya selalu dibikin selalu ngadep kanan, enggak. Itu nanti adab yang kita ajarkan pada saat nanti sudah di usianya. Ya. Ya, baik ya. Ini dikarenakan entar lagi sudah maghrib ya, karena sudah pukul 5:30 lebih ya. Ya, jadi insya Allah nanti minta tolong kepada panitia pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa di save ya, nanti mungkin di lain waktu mungkin bisa kita jawab ya, dan juga pertanyaan-pertanyaan kemarin ya mungkin ini yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada ya jika ada hal-hal yang keliru atau salah ya ataupun yang menyinggung hati ya, yang benar datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi ya, yang salah datangnya dari saya pribadi. Dan nanti bagi teman-teman yang ingin mendapatkan slide-nya, insya Allah nanti bisa di-share sama panitia ya di Telegram atau yang semisalnya. Baik, mungkin ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, yang salah, yang keliru. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.